Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang Quizizz. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana teknis penyelenggaraan atau penugasan soal yang ada dalam Quizizz, maka pada video tutorial kali ini kita akan fokus bagaimana teknis penyelenggaraan yang nanti kita implementasikan pada saat berinteraksi dengan anak-anak didik kita. Untuk keperluan tersebut, rekan-rekan bisa masuk ke browser, kemudian bisa menuliskan quizizz.com. Kita akan langsung mencoba bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah mekanisme penyelenggaraan ujian. Kita bisa masuk menggunakan login with Google, kemudian kita pilih salah satu akun Google yang sudah aktif di browser kita. Kemudian kita akan mencoba soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini di video tutorial sebelumnya kita sudah membuat satu buah soal dengan 5 buah. Nanti rekan-rekan bisa sesuaikan saja dengan soal yang memang rekan-rekan sudah siapkan. Kita bisa klik saja pada bagian nama soalnya, kemudian kita akan dimunculkan 3 buah model penyelenggaraan ujian. Ada main langsung, ada jadikan pekerjaan rumah, dan latihan. Kita bisa lakukan main langsung seperti ini. Kemudian akan muncul 3 option pilihan untuk kita penyelenggaraannya. Kalau untuk ulangan harian kita bisa tambahkan saja dengan mode klasik. Kemudian kalau kita sudah nanti belajar tentang manajemen kelas, kita akan masuk ke pembelajaran dengan metode banyak kelas. Di sini yang perlu kita setting adalah berapa kali nanti peserta didik kita dapat mengerjakan soal. Jadi kalau soalnya sudah selesai dikerjakan oleh para peserta didik kita, nanti disediakan sampai 5 kali maksimal atau tak terbatas. Kita coba dulu tak terbatas. Kemudian untuk namanya, ini kalau di generate langsung oleh sistem kita aktifkan, tapi nanti kita biarkan saja anak-anak yang menuliskan nama mereka. Kemudian di sini akan tampilkan kepada siswa jawaban yang benar. Kalau misalnya nanti mereka ini memilih salah satu jawaban dan ternyata jawaban itu salah atau benar, nanti jawaban yang benar akan dimunculkan kalau kita setting menjadi aktif. Sementara kita aktifkan saja dulu. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Jadi kalau nanti sudah selesai mereka mengerjakan, anak-anak didik kita mengerjakan soalnya, jawaban yang benar akan diaktifkan. Kemudian kalau untuk power up, ini digunakan untuk memberikan poin tambahan. Ini sangat cocok untuk anak-anak didik kita yang diselenggarakan secara kompetisi, supaya mereka ada semangat untuk berpacu mendapatkan nilai yang terbaik. Boleh diaktifkan. Kemudian ada waktu berapa lama nanti mereka mengerjakan soalnya. Nanti akan dihitung mundur setiap pertanyaan atau butir soalnya. Kemudian kalau ada papan peringkat, setiap selesai mengerjakan soal nanti akan dimunculkan papan peringkatnya. Kita bisa aktifkan saja supaya kita nanti paham beberapa fitur yang disediakan. Kemudian pertanyaan dan jawaban diajak, nanti di sistem Quizizz akan diajak baik pertanyaannya maupun jawabannya. Kemudian kalau ada pertanyaan ini yang redemption atau penebusan, siswa boleh mengulang beberapa soal yang mereka masih salah mengerjakannya. Kalau untuk meme, nanti akan dimunculkan setiap pertanyaan itu, jika dijawab benar akan muncul meme yang menunjukkan benar. Kalau salah akan dijawab dengan akan dimunculkan dengan gambar yang salah. Kita bisa pilih saja secara acak kalau memang meme-nya akan diaktifkan, atau kita menggunakan setelan meme kita sendiri. Kemudian kita bisa lanjutkan saja. Di sini kita yang perlu menjadi catatan adalah bahwa setiap satu penyelenggaraan itu akan dimunculkan satu buah link yang unik dan sebuah kode atau token yang unik. Jadi
bedanya penyelenggaraan yang satu dengan yang lain adalah kode unik yang muncul di link ataupun kode unik yang muncul di token atau pin. Kita bisa selenggarakan saja dengan klik tombol lanjutkan. Misalnya diasumsikan kita sudah siap menyelenggarakan ujian, jadi ada dua mekanisme yang bisa kita lakukan untuk mengundang para peserta didik kita untuk tergabung dalam penyelenggaraan kuisis, jadi melalui sebuah token atau melakukan pengiriman sebuah link ke peserta didik kita. Kita bisa kirim ini melalui sebuah grup WhatsApp ataupun grup media sosial lainnya supaya mengundang para peserta didik kita tergabung dalam kuisis. Kita misalnya pilih yang metode yang pertama, jadi informasi ini silahkan Bapak Ibu share ke peserta didik kita. Jadi karena ini metode penyelenggaraan langsung dan nilainya dilakukan untuk melekat pada masing-masing individu, setelah anak didik kita mendapatkan token, kita bisa memerintahkan mereka, anak-anak, pada hari A, jam sekian, pukul sekian, tanggal sekian kita akan melakukan ujian misalnya secara bersama-sama. Maka anak peserta didik kita cukup masuk ke gabung atau join game. Ini saya asumsikan ada dua peserta yang semuanya sudah mendapatkan tokennya, jadi mereka nanti masuk melalui quizzes.com/join. Kemudian diminta untuk memasukkan masing-masing token yang sudah diberikan. Misalnya di sini 925051. Yang satunya juga sama, 925051. Kemudian nanti masing-masing peserta didik kita, kalau jumlahnya ada 30 orang atau 30 peserta, mereka akan masuk sebuah game, masing-masing akan masuk. Kemudian masing-masing bisa memberikan nama mereka. Misalnya di sini peserta 1. Kita coba, mereka diminta untuk masuk. Di sini juga peserta 2. Jadi nanti masing-masing peserta ini akan masuk ke dalam sebuah sistem quizzes. Kemudian nanti status yang muncul di dashboardnya para peserta didik kita, mereka akan menunggu sampai prosesnya dimulai oleh host atau kita sebagai Bapak Ibu guru dosen. Jadi para peserta didik kita belum bisa memulai untuk mengerjakan soal sampai kita sebagai penyelenggara ini, Bapak Ibu guru dosen, menekan tombol mulai. Jadi nanti di bagian dashboard kita ini akan muncul berapa banyak peserta didik kita yang sudah tergabung dalam penyelenggaraan kuis ini. Jadi kalau misalnya kita rasa sudah cukup, kita bisa tekan saja tombol mulai. Maka secara bersama-sama nanti semua peserta akan punya sesi waktu yang sama.
Maka nanti setelah para peserta didik kita semuanya selesai mengerjakan soal, akan dimunculkan di dashboard guru itu sebuah layar bagaimana performan dari peserta didik kita mengerjakan soalnya. Jadi nanti kita bisa analisis butir pertanyaannya. Misalnya di sini untuk soal 1 yang menjawab benar berapa orang, yang menjawab salah berapa orang, dan rata-rata waktu penyelenggaraannya berapa lama. Dan ini nanti otomatis akan masuk ke dalam daftar hasil dalam pelaporan di sistem Quizizz. Jadi kita bisa lihat mekanismenya bahwa kalau penyelenggaraan langsung, kita sebagai penyelenggara atau host, Bapak Ibu guru dosen harus memastikan semua peserta sudah siap, kemudian tekan tombol mulai. Setelah itu yang kita lakukan adalah memantau bagaimana mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh para peserta didik kita dalam menjawab soal. Demikian Bapak Ibu guru dan dosen serta rekan-rekan pustaka informatika. Sampai berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya.